Jadi si pelaku ini dia mengiming-imingi si korban ya dengan memoto KTP asli untuk dikasih beras dan minyak katanya. Oh, Awalnya itu kan setelah kembali penyelidikan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jabi Official. Kembali lagi di podcast Jabi Official, medianya Jabar Bicara. Alhamdulillah hari ini kami mengundang salah satu advokat termuda putra daerah Kabupaten Garut yang hari ini sudah malang melintang secara nasional, Kang Faisal Arif Hidayat, SH, MH, MM, Kang ya. Nah, panggilnya apa nih, Kang? Bapak? Akang aja. Akang ya? Sudah ya. Iya, siap. Akang aja karena usia juga masih muda, Kang ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan hukum. Nah, kebetulan Kang saya juga masih gelap nih masalah hukum gitu kan. Kita lebih fokus ke hukum perlindungan hukum nasabah karena masyarakat, karena hampir semua masyarakat tuh sekarang menjadi nasabah bank. Betul. Atau punya rekening di bank gitu ya. Tapi sebelum ke sana mungkin boleh kan nih perkenalan diri nih gitu kan dari Kang Faisal gitu. Makasih Kang Miftah. Nama saya Faisal Arif Hidayat. Itu dikasih oleh orang tua, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Amin. Bagi khalayak umum semua. Terus apa lagi? Pendidikan berarti ya? Oh iya, pendidikan nih. Pendidikan S1 saya lulus STH itu 2007 kan, 17 maksudnya ya. STH Garut kan? STH Garut, kemudian saya lanjut di Unsur, Magister Hukum, lulus 2020. Kemudian ngambil lagi tuh S2 Magister Manajemen di Stipas, lulus 2024 kan. Ya. Tahun kemarin ya. Iya, Kang Faisal ini punya kantor hukum ya? Insya Allah. Apa namanya nih kantor hukumnya? Kebetulan saya sendiri sebagai founder atau ownernya kantor hukum Faisal and Partner. Faisal and Partner ya. Sekarang sudah ada 3 cabang kan ya kantor Insya Allah. Kantor cabang pertama di Kadungora ya. Kantor kedua di Jakarta Selatan dan insya Allah yang akan kita persiapkan di Tasikmalaya. Di next ada 5 cabang kayaknya nih. Insya Allah di IKN insya Allah. Wih, mantap. Atau di seluruh provinsi juga insya Allah bakal ada Kang ya. Supaya bisa memberikan terus edukasi, tentunya juga pengawalan bagi pencari keadilan. Mantap. Dan tidak terlepas dari yang tidak mampu juga kita layani insya Allah. Jadi kan kalau bilang ke pengacara itu harus berduit ya. Iya. Itu mahal katanya. Mahal, nggak sama sekali. Insya Allah kita siap rahmatan lil alamin membantu mereka ya. Jadi jika ada orang yang perlu perlindungan hukum, tapi dia tidak punya konsultasi hukum, tidak punya keuangan, masih bisa dibantu ya. Insya Allah, karena memang sumpah kode etik juga itu kan. Nggak boleh kita melanggar janji sumpah kode etik ini. Nah, jadi buat Sobat Jabi nih yang mau konsultasi hukum bisa langsung ke kantor Faisal and Partner ya Kang ya. Di Google juga muncul. Google juga banyak ya kantor hukum Faisal and Partner bagi seluruh kalangan nih. Bagi kalian yang memang keuangannya susah tapi pengen konsultasi hukum silakan. Dan konsulnya gratis gak apa-apa. Kalau yang lain bayar ya. Kalau yang lain. Kita ada juga di ini Kang, di platform Instagram, sosmed ya, Facebook, Insya Allah, di TikTok juga ada, bisa Faisal and Partner ya. Siap Kang. Terkait dengan hukum Kang nih, sebelum masuk ke perbankan, bisa kan ini dijelasin sedikit aja Kang gitu kan, bahwa apa sih hukum itu gitu, karena masyarakat masih bingung kan, karena pandangannya hukum itu ya satu kejaksaan, polisi gitu kan, hukum penjara gitu. Betul. Jadi saya membagi 2 kategori kan ya. Iya. Pertama, hukum itu dipandang oleh orang awam adalah tadi betul kaitannya dengan kejaksaan, polisian atau apapun itu ya. Nah, terus ada sisi kedua, kategori kedua memandang bahwa itu pasal-pasal ya. Kalau dipandang secara simpelnya, kita bisa menyimpulkan hukum itu adalah hak dan kewajiban. Gitu aja. Jadi kita hidup di masyarakat, di keluarga pun ada hak dan kewajiban. Kan? Iya. Contoh kita sebagai suami ada hak kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai suami, begitu pun sebaliknya. Nah kalau kita ingin bebas dari hukum berarti kita hidup sendiri. Logikanya gitu kan? Iya. Karena hukum itu tercipta dari kebutuhan dan permintaan. Tergantung sikon kan gitu. Betul. Nah gitu kan. Itu aja simpelnya.
Nah, kalau secara harfiah memang hukum itu sulit untuk didefinisikan ya, karena setiap pakar pun sampai sejauh ini belum ada yang bisa mendefinisikan secara mutlak atau utuh atau pasti gitu kan. Makanya tadi betul ada pasal-pasal, ada macam-macam gitu, gitu kan. Tapi simpelnya itu ya hak kewajiban. Kan kewajiban. Simpelnya maknanya hukum ya. Kan? Terus nanti ada sanksi kalau bahwasannya dari ancaman hukum itu ada yang melanggar kan gitu. Betul. Ada sanksi. Nah itu ya simple mana hukum itu ya, nggak rumit sebenarnya gitu. Nah lanjutkan mungkin ya kalau hukum simpel, tapi lanjutnya masyarakat ini perlu gak nih untuk mengetahui hukum gitu? Wajib kan? Kenapa wajib? Dan memang ini bukan hanya masyarakat harus meminta sebenarnya, negara harus hadir, karena negara juga ada lembaga khusus ya yang konsen ketika ada undang-undang atau peraturan terbaru wajib untuk mensosialisasikan. Di sana ada Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan HAM, itu wajib memberikan edukasi, sosialisasi, penetrasi langsung ke lapangan kepada masyarakat. Sejauh ini kan jarang ya. Betul. Kalau taunya melanggar aja ada pasal kan kita kaget. Padahal hukum itu memang menurut asas ketika hukum itu diundangkan atau diberlakukan, semua orang dianggap tahu. Berarti kalau dianggap tahu, gimana sih sosialisasinya? Ada ya? Ini kan jarang terjadi. Kita mudah-mudahan kantor hukum saya pun bisa menjadi wadah ya atau media guna edukasi masyarakat. Harus ya. Karena kalau masyarakat ini tidak mengetahui hukum atau tidak paham akan hukum, nantinya ditipu oleh orang-orang yang paham hukum gitu. Karena kan banyak gitu kan. Ya. Banyak oknum itu di mana banyak. Termasuk dengan termasuk dengan materi sekarang kan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah gitu kan. Ini pun juga banyak, apalagi sekarang di era digital banking gitu. Betul. Ada phishing, ada penyebaran data gitu. Banyak tuh, ada carding juga, carding. Nah, memandang hal itu gimana kan nih terkait dengan hukum buat nasabah gitu kan? Memang kan sekarang kita ini hidup di era 4.0 atau 4.0 ya. Gitu ya. Jadi ini kita harus bisa kalau istilah sebenarnya ngigelan zaman atau kalau istilah bahasa Indonesia bakunya itu beradaptasi. Beradaptasi dengan perkembangan zaman. Betul memang. Sekarang semua transaksi itu sudah jarang tunai. Betul. Kalau orang Garut nyebutnya cash. Kalau cash itu sebenarnya langsung. Tapi saya memandang itu tunai dan non tunai. Sekarang hampir semua perbelanjaan di tol juga kita non tunai ya, pakai kartu ya. Betul. Nah ini berarti segala rupa juga sekarang sudah serba online. Kan gitu, lewat QRIS, lewat apapun itu ya. Nah, memandang ke sana memang negara sudah ada undang-undang, undang-undang perlindungan data pribadi ya, yang mana ini hadir di tahun 2022, yaitu undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, di sini ada perlindungan hukum untuk masyarakat, ada ancaman bagaimana pelaku yang mencuri data, gitu kan, carding tadi. Ini banyak lah nanti. Setelah ini saya akan bahas case di lapangan yang terjadi terkait dengan hadirnya undang-undang ini gitu kan. Gitu. Betul kan, karena kan ya kayak ini kan beli kopi juga kan sekarang sudah QRIS ya. Beli kopi satu harga 3.000 QRIS gitu kan. Nanti parkir juga, kasih istri juga kalau mau belanja gitu. Iya betul. Kasih istri juga transfer ya. Nggak nunggu dulu ke rumah gitu kan. Padahal katanya suaminya lagi sama orang lain. Nah, tapi langsung aja kan nih terkait dengan tadi case-nya gimana nih? Ada kasus banyak mungkin ya? Banyak. Kebetulan masih hangat-hangat saya menerima kuasa dari klien ya, itu dia punya akun TikTok, dia pakai untuk jualan, terus ratingnya atau itunya sudah bagus ya. Nah tiba-tiba dicuri orang, diretas dan dimanfaatkan untuk melakukan tindakan pidana. Diakuisisi, ada yang memang dipakai untuk pura-puranya pinjam uang gitu kan, atau dipakai jualan kembali. Nah ini kemarin dilaporkan di Polresta Bandung Soreang. Itu kasus pertama. Yang kedua, ada kemarin anaknya orang Garut kebetulan. Jadi dia dirayu oleh pelaku kejahatan, ya disuruh membuat akun, dibacainnya nggak apa-apa ya, Brimo ya. Boleh. Akun Brimo, M-Banking. Nah kemudian si akun Brimo itu dicaplok sama si pelaku. Setelah si pelaku mencaplok, ya, si korban ini tidak sadar bahwasannya akun Brimonya tiba-tiba nggak bisa masuk, udah aja. Soalnya dia masih sekolah SMA ya, kelas 2 SMA lah, sekitar berarti 18 tahun berarti. Ya. Nah kemudian si pelaku ini memakai akun anak yang tadi
untuk menampung hasil tindak pidana. Dan itu dilaporkan di Polda Metro. Alhamdulillah kita sudah bisa mengawal, dan memang si anak ini korban pada syariatnya gitu. Hakikatnya dia korban, meskipun akun Brimo dia dipakai nampung gitu kan. Tapi hakikatnya dia korban gitu kan. Banyak sih sebenarnya. Tapi sudah selesai Kang yang kasus ini? Sudah, dua-duanya sudah, insyaallah. Dan meniti keadilan lah, insyaallah. Berarti kejahatan di Indonesia ternyata lebih seram Kang ya? Lebih seram sebenarnya gitu kan. Karena ancamannya juga sangat luar biasa sebenarnya kalau kita baca di pasal ya. Iya. Lebih baik kita contohnya memukul orang langsung, ini kan lebih parah tuh ancaman hukumnya gitu kan. Begitu. Banyak sih sebenarnya kasus-kasusnya. Ngeri. Masih hangat di Kang ya? Masih hangat. Terus ada perbankan tadi yang apa ya? Yang dia tidak merasa meminjam, tiba-tiba muncul tagihan. Nah, ini berarti ada oknum yang men-upload atau men-submit berarti ya? Oh iya. Ada tuh. Nanti dalam waktu dekat kita juga akan audiensi di OJK. Jadi orang ini nggak pinjam? Nggak merasa pinjam, tiba-tiba di kemudian hari ada yang menagih, gitu kan? Berarti datanya disalahgunakan oleh si pelaku untuk minjam ke bank atau ke painan gitu kan? Tapi data ini bisa keambil gimana Kang? Ya awalnya memang si pelaku itu, si oknum yang mendatangi si korban, si calon nasabah. Nah, tahu-taunya nasabah itu nggak jadi aja pinjam. Nah, di kemudian hari setelah berselang 6 bulan, tiba-tiba ada tagihan muncul. Kaget kan? Nah, ternyata kemungkinan saya ini si datanya disalahgunakan sama si oknum. Gitu. Nah, 3 ya, lumayan tuh kasusnya 3. Iya. Berbeda ini, beda ada yang dicuri data, ada yang di carding ya, scamming. Banyak sekarang di sosmed juga penipuan-penipuan. Ada modus jual beli segitiga biasanya. Dari online tuh. Udah tahu jual beli segitiga? Gimana tuh Kang tuh jual beli segitiga? Jadi jual beli segitiga gini, ada contoh Kang Miftah itu punya mobil ya. Iya. Nah si pelaku berusaha menawarkan mobil tersebut ke korban kan. Contoh harga jual mobil 150 juta. Si pelaku menawarkan 120. Otomatis si korban tergiur kan? Iya. Nah, si ini memang tidak hadir kan. Tapi cuma mengarahkan ini supaya kalau ada yang cek tolong dibantu kan gitu kan. Oh iya, sering. Begitupun si korban kalau mau transaksi lewat saya aja. Kamu kalau mau ngecek langsung aja. Jadi si korban langsung mendatangi pemilik mobil kan. Iya. Nah, otomatis ini udah oke nih kan. Berarti kan transfer langsung ke sini karena udah terlobi si pelaku ya. Betul. Nah, ketika ini udah transfer ingin ambil mobil kan? Iya. Kan? Karena kan si pemilik mobil belum merasa dibayar. Otomatis ditolak. Betul. Nah, ini biasanya langsung lost kontak. Jadi banyak terjadi modus ketiga. Jadi kan ini online juga kan. Gitu kan. Nah, ini bagi masyarakat nih yang belum tahu harus bagaimana nih gitu kan. Kalau melihat situasi kayak tadi gitu. Mensiasati jual beli barusan. Iya. Ya kalau bisa ketika kita ada yang menawarkan atau ada orang yang pura-pura mau beli ya, biasakan ketemu di darat secara langsung. Jangan percaya kepada orang-orang yang lewat online gitu maksudnya. Karena itu riskan ya. Banyak terjadi. Dan nilainya juga lumayan kan kalau mobil bisa ratusan juta kan. Iya. Terus juga kayak tadi kan tiba-tiba ada penagihan aja, datanya keambil aja. Nah, ini masyarakat harus gimana nih supaya data dia itu tidak gampang dikasih gitu kan. Pertama tadi prinsip kehati-hatian sih paling utamanya. Iya. Ketika ada orang datang ke rumah, usahakan identitas kita itu jangan dulu percaya kan. Iya. Jangan gampang dikasih gitu. Jangan gampang dipercaya gitu kan. Karena bank juga kan ada rahasia nasabah sebenarnya. Dan mungkin kalau bank itu terlalu mengumbar tentang apa aib nasabah atau debitur gitu kan. Jadi lebih hati-hati aja gitu kan. Jadi ada suku dua kalau sebenarnya. Oh iya ada dua yang terpercaya. Banyak tuh kredit juga sekarang yang dipinjam data ya. Iya gitu kan. Kredit motor mobil kan katanya dipinjam sama si pelaku tuh. Betul. Terus motornya itu atau mobilnya gak dicicil, ada banyak kan, ada mafianya juga tuh. Ngeri sebenarnya permainan sekarang ya, dunia persilatan. Itulah dunia peruangan ya. Luar biasa. Menghalalkan segala cara, tapi mudah-mudahan kita enggak ya. Iya. Hidup kita gak akan 10 tahun, kita cari aja yang halal juga banyak. Betul. Tapi kan ini buat masyarakat yang kemudian mereka sudah terlanjur masuk jebakan-jebakan tadi. Untuk mendapatkan perlindungan secara hukum ini harus kemana gitu? Karena gimana? Kalau yang masyarakat awam mereka bingung kan, harus kemana nih gitu?
Contoh datanya ternyata ada yang mencuri ya, tiba-tiba muncul tagihan. Tagihan. Kita bisa mengadu ke OJK, atau ke kepolisian. Bisa juga kalau memang itu terjadinya banyak orang, kita akan melakukan audiensi di DPR. Kan DPR juga ada komisi terkait ya tentang perbankan. Jadi nanti bisa difasilitasi bahwa sana memang nasabah ini tidak merasa pinjam, tapi tiba-tiba muncul tagihan kan gitu. Bagaimana cari jalan keluarnya kan gitu aja. Jadi kadang katanya susah lah kalau minta bantuan ke kita gitu ya. Gitu kan. Ya, makanya kita yang tahu, yang memang paham kompeten di bidangnya, betul. Harusnya memang langsung grassroots, bagaimana membagi lah. Saya juga jujur dari profesi ini tidak berniat kaya ya. Kalau kaya, saya niat kaya berarti saya menghalalkan segala cara ya. Oh iya, banyak celah kan ya. Banyak celah, apalagi ada nasabah atau klien yang tadi tidak mampu. Buat apalah kita masih ada cicilan mobil, nggak gitu juga. Kita juga harus bisa membagi waktu dan tim ya. Betul. Jangan sampai yang tidak mampu kita cuekin lah bahasanya kan. Kasihan juga gitu. Agar tidak mampu akhirnya lah. Saya yakin kepada ayat Allah ya, min haitsu la yahtasib tuh. Insyaallah ya. Ya ketika kita memberikan kebaikan meskipun setitik, yakin Allah akan memberikan kebaikan lain. Gitu kan, insyaallah saya juga bisa hidup gitu kan, bisa hidup di sela-sela biasanya kurang bensin. Orang tuh kan menyangka saya pakai mobil banyak uang ya. Betul kan. Tapi selalu ada pertolongan, saya sholawatin aja di jalan, zikir, sholawat. Tiba-tiba ada klien nelfon ngajak ngopi kan ngasih uang. Gitu. Itu bonus ketika kita bantu sesama yang gak mampu. Ini saya sumpah demi Allah saya gak bohong ya. Itu yang terjadi kepada diri saya. Jadi jangan ragukan ya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Khairunas mun alfahumminas kan. Betul kan. Iya. Karena kan banyak pengacara yang udahlah hanya mandang orang-orang kaya semua gitu kan. Padahal kan masih ya kayak tadi kan banyaklah korban-korban dari kejahatan-kejahatan di finance gitu kan. Betul, leasing lah kalau orang leasing, mereka tidak mampu gitu kan. Akhirnya kan untuk mengadu pun juga ragu gitu kan. Iya. Kalau ngadu ke pengacara nggak ada uang. Terus ada ini stigma yang muncul di masyarakat kan. Katanya kalau hilang domba katanya keluar sapi kayaknya kan gitu. Nah ini kan stigma kayak ini seperti ini harus kita hilangkan ya. Iya. Bahwasanya aparat penegak hukum itu kan ada 4 ya. Pengacara, polisi, jaksa dan hakim ya. Nah, kita hilangkan stigma demikian. Kita perbaiki kembali citra polisi, citra pengacara, citra jaksa dan citra hakim. Ada oknum-oknum pasti ada. Sepanjang kita hidup di alam dunia pasti oknum akan ada. Tapi ketika kita coba memperbaiki masing-masing institusi ya, itu insya Allah gitu kan. Karena hukum itu untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Betul. Akan betul kan kayak tadi lah banyak stigma masyarakat yang memang kalau pengacara keluar uang, kalau ke polisi juga sama keluar uang, apalagi naik ke jaksa ke hakim udahlah, apalagi melawan orang kaya dan orang banget udah ya Allah. Kan ada 3 yang nggak bisa dilawan katanya. Orang kaya, orang berduit sama pejabat. Nah kita hilangkan stigma itu. harus dihilangkan benar kan gitu kan. Terus juga yang paling penting ya tadi gitu kan harus ada grassroots ke akar rumput terkait dengan edukasi pengetahuan hukum gitu. Tapi kan masyarakat hukum mikirnya pasal kayak tadi di awal gitu kan pasal pusing lah gitu kan. Tapi bisa mungkin kan dari kantor hukum Kang Faisal mungkin untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka tuh memahami hukum itu dengan simpel gitu kan. Saya itu kan gini ya jujur di sela-sela kesibukan ada juga undang-undangan di beberapa sekolah nih, mulai dari SMP, SMA dan lain-lain ya. Biasanya ngisi kuliah umum, keynote speaker ya bahasa kerennya. Nah di sana saya memberikan edukasi kepada masyarakat atau adik-adik didik ya, supaya mengenal hukum sejak dini ya. Gitu kan. Sejak dini kan ya? Sejak dini harusnya. Bahkan kadang-kadang gini di desa pun harusnya ada perpustakaan, baik itu perpustakaan baca atau hukum ya. Jadi supaya tahu gitu kan. Nah, karena kalau mencegah itu lebih baik daripada sudah terjebak gitu kan, daripada mengobati kan ini maksudnya. Tapi kadang-kadang gini juga di satu kampung ada yang tahu hukum biasanya pada ngebenci kan sama koruptor biasanya. Karena ini vokal bahaya nih untuk gue kan, itu bahasa Jakartanya ini. Bahasa Jakartanya. Nah gitu. Tapi kita bareng-bareng ketika memang kita menegakkan hak pasti ada percikan atau ancaman dari luar itu biasa. Makanya saya juga sampai sejauh ini saya tidak terlepas dari
Kita didoakan orang tua dan selalu mengaji ke ulama, insya Allah. Itu kuncinya ya. Mentalnya terbangun di sana. Ada orang tua kan ya kuncinya. Orang tua, insya Allah. Sepakat nih bahwa hukum ini harus diterapkan, harus disampaikan, diedukasi sejak dini. Kan, ya. Berarti SD juga harus mengetahui hukum harusnya. Harus. Dan gini, ada jangan buang sampah sembarangan, kan itu hukum juga. Logika kecilnya. Nanti anak kecil terdidik sejak dini kan. Apalagi dalam agama Islam kan ada dapat minal iman. Kebersihan sebagian dari iman kan. Kita latih anak didik kita disiplin. Itu kan hukum juga. Jadi janganlah kita memandang hukum itu ribet, pasal-pasal. Tadi juga kan simpel. Saya menyampaikan hukum itu hak dan kewajiban udah aja. Betul. Berarti kalau kita buang sampah sembarangan nanti ada orang lewat kesleo atau apa tergelincir. Terus ada hujan, adek gitu kan. Kalau nanti ada hujan sampahnya terbawa air nanti banjir kan gitu. Betul lah, sejak dini kan lebih baik ya daripada udah gede disadarkan, biasanya kan menerima tuh. Ngotot biasanya gitu. Betul Kak. Tapi terkait dengan hukum di bagi nasabah, bisa nggak nih dari pihak bank ini melakukan kesalahan? Bisa aja ya? Berdasarkan kasus atau case yang saya tangani ada juga oknum ya. Nah, biasanya gini kan, kalau organisasi atau institusi biasanya jarang salah, tapi yang selalu melakukan itu kan strukturnya. Struktur itu kan oknumnya ya, orangnya, person ya, yang itu. Nah biasanya ada oknum-oknum yang menyalurkan kredit fiktif kah? Ini ada bank-bank BUMN yang kemarin-kemarin sempat viral ya, yang menyalurkan kredit ternyata dia ambil data orang kan, tiba-tiba muncul tagihan kayak tadi kan. Ternyata si oknum bank itu mengumpulkan persyaratan sedemikian rupa supaya di ACC sama pusat, uangnya mereka pakai. Tapi kan ya itu jolim menurut saya ya. Jolim ya saya kata, karena kasihan orang yang tadi korban itu mau meminjam kembali tiba-tiba blacklist ya betul. Ya itu kan jolim menurut saya. Kan kejoliman itu sekarang bukan hanya buang sampah tadi yang simpel, tapi data orang dicuri kan pencurian juga. Berarti dari pihak bank pun juga ada pun ya. Ada juga ya yang melakukan hal itu. Biasanya kemarin ini yang terjadi di Tasik nih. Ada Bank Bukopin ya. Sekarang itu Bukopin diakuisisi oleh Bank Korea. Namanya Kopmin Bank ya. Dulu klien saya sekarang ini baru ngadu ke saya sebenarnya. 2019 itu dia dilelang. Asetnya oleh bank karena menunggak. Nah, dimenangkanlah oleh pemenang lelang. Ya, setelah dimenangkan oleh pemenang lelang, dia menebus dengan harga mahal. Selisihnya 300 juta kasihan. Nah, kenapa dia menebus kembali? Karena kata orang bank, tebus aja ke pemenang lelang karena nanti bersih lagi nama katanya. Nah, tiba-tiba kemarin 2024 lah ya, dia mau pinjam uang ke bank untuk modal ya. Ada blacklist, ternyata ada gantungan. Berarti oknum pegawai bank Bukopin dulu itu berbohong kepada nasabah. Bahwasannya lelang tersebut lantas menghapuskan hutang, padahal ada gantungan. Sudah mah dia rugi dari pemenang lelang, menembus lagi 3 juta ya. Ya, kedua dia juga masih ada gantungan ke Bukopin. Kemarin kita alhamdulillah sudah dimusyawarahkan di OJK Tasikmalaya karena kan kliennya di Tasik ya. Dan Bukopin siap untuk menghapuskan itu. Dan itu 123 juta sisanya, luar biasa. Kita nego aja 110 juta kata saya. Karena kan ini kesalahan oknum pegawai bank. Harusnya oknum atau pegawai bank itu dulu memberikan penyelesaian sejak dini, jangan dulu main lelang. Kalau sudah lelang nantinya kan online lewat KPKNL ya lembaganya. Komite Lelang Negara gitu ya. Nah, yang enak mah si pemenang lelang kan 300 juta dia dapat lebih dalam waktu sekejap kan. Kalau kita mau jongjon lah gitu ya. Itu kasihan nggak masalah seperti itu. Berarti ini ada fungsi pegawai bank yang nggak jalan. Kasihan tuh dizolimi. Gitu kan. Itulah masalahnya banyak di lapangan. Tapi kalau bermasalah dengan pegawai bank, masyarakat bisa langsung. Kalau memang terbukti contoh ya kita dirugikan oleh pegawai bank. Contoh data kita disalahgunakan atau lain-lain, langsung aja kita laporkan banknya dulu, baik itu ke kepolisian, ke OJK. Berarti banknya dulu Kang ya? Banknya dulu, nanti kan ketemu nih siapa oknumnya ya, personnya gitu kan. Karena kita dirugikannya oleh bank dulu kan, nanti diurai, oh siapa pelakunya, bank kan mensortir.
Begitupun meskipun dia sudah keluar kerja di bank, Iya. tapi yang namanya perbuatan itu kan tetap aja melekat. Betul. Itu banyak tuh. Kan biasanya kan misalkan takut, waduh ngelaporkan bank, takut gitu biasanya kan. Padahal jangan takut Kang ya, selama datanya ada, faktanya ada, gitu kan jelas, tinggal lapor aja langsung ke polisian gitu kan banknya. Betul. Kita adukan ke penegak hukum. Tapi biasanya kalau ya maaf ya di lapangan kalau tidak didamping oleh orang yang ngerti, kasihan juga masyarakat biasanya. Ya maaf, ini koreksi aja untuk semua institusi ya. Iya. Silakanlah terima siapapun yang mengadu. Ini pesan hati nih. Nah, betul. Jangan sampai ada asumsi mau melapor nih gak ada uang. Iya. Nah, ini pesan saya untuk citra semua ya, baik itu pengacara, kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan Republik Indonesia. Silakanlah taruhkanlah perasaan nurani kalian ketika ada yang melapor. Ini karena di lapangan kan oknum juga banyak di mana kan. Gitu kan. Kadang-kadang yang lapornya orang kaya diterima. Ini maaf koreksi ya. Iya. Ini terjadi. Tapi kalau orangnya kaya diterima aja kan gitu. Nah makanya ini mudah-mudahan koreksi untuk semua ya. Betul kan. Gitu. Jadi jangan sampai ada ketimpangan gitu kan. Ya, ketimpangan, kasihan. Karena semua orang sama di mata hukum. Betul. Presence of innocent itu sama gitu kan, meskipun ada gium kan. Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tajam ke bawah ya. Betul. Ya tidak mungkin ada peribahasa seperti itu kalau memang dari dulunya nggak ada kejadian ini hanya reinkarnasi gitu kan. Sampai sekarang tuh masih terngiang tuh bahasa itu kan. Masih terjadi mungkin gitu, mungkin ya ini ya. Mudah-mudahan enggak di Garut mah. Enggak sedikit gitu kan. Enggak sedikit ya. Enggak sedikit. Betul. Jadi buat masyarakat juga nih ya, jangan takut lah ketika tertindas masalah hukum langsung lapor aja. Kalau memang ketika pelaporan dipersulit oleh penegak hukum, ngadu ke kantor saya. Nanti saya viralkan sama Jabar Bicara nanti. Betul kan? Siap Kang. Karena transparansi itu penting. Betul. Viral no justice ya katanya. Betul. Jabar Bicara siap mendampingi kalau memang dari pihak penegak hukum, oknum. Ini melakukan tidak melakukan SOP ya, rupa maka sesuai aturan. Jabar Bicara laporkan juga kalau ada pengacara yang ngambil uang gitu kan. Banyak juga pengacara yang gitu kan. Banyak. Yang ngaku pengacara banyak tuh ya. Terus yang menjalankan kuasa terus uangnya habis, menjalankan kepentingannya enggak banyak tuh. Nggak mau itu mah laporannya ke kode etiknya ke organisasinya aja. Nah, kode etik pengacara gimana kan nih supaya masyarakat tahu nih? Pengacara itu kan kalau ada perbuatan pidana berarti laporinnya ke polisi. Contoh dia melakukan penggelapan berarti pribadinya ya. Iya. Tapi kalau dalam menjalankan profesi dia tidak profesional, kita bisa mengadu ke organisasi advokatnya. Contohnya dia mau masuk organisasi KAI, PERADI atau lain-lain ya. Iya. Kita tinggal mengadu aja. Bahwasanya ada pengacara A atau X ya melakukan tindakan begini. Nah itu si kliennya langsung mengadu ada. Jadi tidak ada yang kena kebal hukum ya, kita sepakati ya. Iya ini ya. Jadi saya juga sebenarnya sudah tahu aturan, bukan tahu aturan ya, sudah membaca aturan mungkin ya. Serba takut kemana-mana gitu. Karena yang lainnya mungkin ada yang pede gitu kan, merasa kita ini udah pakai baju gitu kan, pangkat, janganlah. Saya kira pengacara itu kebal hukum Kang, pengacara itu. Enggak, kan cuman ada hak imun aja sama kayak anggota dewan. Iya. Polisi pun ada hak imun sepanjang kita menjalankan profesi dengan itikat baik ya. Gitu kan, jangan sampai itikat buruk itu gitu. Ini hak imun kan. Anggota dewan kan ada hak imun kan. Gitu kan. Itu kan jadi senjata kan hak imun gitu. Hak imun ya. Betul pernah terjadi DPR RI kan digeledah KPK dulu kan pernah ya. Iya. Hamzah kalau nggak salah. Sampai berantem di Senayan. Kemarin saya RDP juga di DPR RI alhamdulillah. Waduh, insyaallah. Luar biasa. Jadi jangan takut ya, karena nggak ada yang kebal hukum. Jika pengacaranya macam-macam, silakan laporkan Kang ya. Jangan karena kan pengacara tahu hukum banyak bla 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 bla. Nggak ada. Saya sering menerima perkara yang itu sebenarnya oknum ya maksudnya ya kalau bahasa Jadi sudah gak ada uang kliennya, terus masalahnya belum beres. Saya itu selalu jadi orang terakhir kan. Ameakan kalau sebenarnya. Jadi setelah memang udah gak ada uang, klien ditinggalin sama pengacara. Masalahnya juga belum beres-beres, ada banyak. Sekarang yang Sumarekon kan gitu.
pemerasan kok gitu pengacaranya dong. Betul Seperti lah. pemasaran tuh, Mak. Tapi kalau memang terbukti dia memang menjalankan contoh ada progres ya. Iya, iya, iya. Contohnya dia mengerjakan anu kan berdasarkan estimasi kan, gak masalah. Tapi kalau kamu gak beres uang habis kan bingung. Iya, kasihan juga kan. Kasian juga. Oknumnya di mana-mana ya sekarang. Nah, ngeri kan. Jadi kadang ya gitu, ketika kita punya posisi jabatan, kadang-kadang banyak yang memanfaatkan gitu kan, banyak yang memanfaatkannya. Saya itu pengacara kabar hukum, saya itu polisi, bahkan baru posisi di bawah. Oh, Kapolres minimal gitu kan. Jadi itulah. Saya nggak kebanggaan kalau punya kenalan hebat, bintang di polisi, bintang di tentara atau setingkat pejabat nasional. Kalau kita nggak punya prinsip berpegang teguh kepada iman aja. Iya. Itu jabatan sementara kok. Betul. Contoh saya pakai mobil nih, kebut-kebutan di jalan karena saya kenal sama kasat lantas nih. Iya, patwa ya. Karena nanti juga kalau kecelakaan, teman gue semua kan, jangan gitu juga. Kita harus tertib ya, dimanapun kita berada, karena tadi ada hukum. Kecuali kalau kita ingin hidup bebas, hiduplah di leuweung, di hutan. Ya. Betul. Benar nggak? Betul kan? Kita mau melakukan apapun kan kita cuma sendiri. Iya. Kalau ada orang lain berarti ada hak dan kewajiban. Nah, terakhir nih Kang ya, ada gak nih edukasi buat masyarakat? Tadilah kita coba rangkum gitu kan, bahwa terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah, ada gak nih wejangan bagi masyarakat yang awam harus bagaimana ketika mereka mendapatkan sudah terjebak dalam ranjau itu. Yang kedua, ada gak nih harus bagaimana kewaspadaannya bagi mereka untuk supaya ya selalu hati-hati ketika supaya tidak terjebak dalam kubangan tadi gitu kan. Ya, berarti pesan saya kepada masyarakat umum yang khususnya yang awam, betul kan, atau belum memahami hukum secara menyeluruh. Jadi berhati-hatilah ketika ada orang menawarkan contoh pinjam KTP, pinjam kartu keluarga dan lain-lainnya. Yang namanya identitas itu kan privasi ya. Betul. Nanti kan bahaya juga ketika data itu disalahgunakan untuk meminjam kemana, kredit kemana, gitu. Nah, untuk yang terlanjur terjebak nih, dia tidak merasa kredit, tidak merasa meminjam, lantas ada tagihan, kayaknya ayo bisa mengadu ke kantor saya, sejauh mana kasusnya, nanti kita kawal bareng. Nah, dan kemarin juga kan aku udah nulis di itu kan, di Jabar Bicara terkait kredit HP itu kan. Iya, betul. Nah, jadi si pelaku ini dia mengiming-imingi si korban ya dengan memoto KTP asli untuk dikasih beras dan minyak katanya. Awalnya itu kan setelah kembali penyelidikannya di Polresta Bandung. Ini dikaitkan aja biar jelas ya dengan kasus yang sedang didampingin. Nah, ternyata memang dia tidak merasa pinjam HP, pinjam barang gitu kan. Karena taunya si inisial WN ini, si pelaku, menjanjikannya akan diberi beras pas momen kampanye politik. Makanya Ridho aja dikasih tuh. Ini KTP saya nih. Udah foto jepret terus dikasihkanlah ke klien saya, ke korban. Dengan dalil ini yang akan mengkredit barang gitu, atau meminjam barang. Ini kan jolim juga sih. Betul. Sampai 504 juta total kerugian. Dia juga kan pinjam dari kartu kredit buat korban juga kembali tuh uangnya. Betul. Urusan nanti ada, sekarang kan ada restoratif justice ya. Bila mana kerugian si korban itu dikembalikan oleh pelapor, itu bisa cabut laporan. Ya ada tuh momen ruangnya untuk kita yang sudah terjebak pidana tapi ada itikat baik, silakan tinggal ngobrol, nanti difasilitasi oleh polisi. Gitu kan. Jadi mending kembalikan ya. Daripada panjang gitu kan. Daripada panjang. Gak enak sehari di penjara itu. Berasa sebulan setahun. Belum pernah ngalamin kan? Terus nanti kan stigma masyarakat nanti. Yang paling parah itu ketika kita udah keluar di BUI, wah itu narapidana gitu. Sanksi sosial ya? Sanksi sosial. Maka di Korea juga sanksi sosial itu luar biasa kan. Bisa banyak yang bunuh diri karena betul. Itu mungkin masyarakatnya. Siap. Terima kasih. Sebetulnya sih masih asik nih kita ngobrol-ngobrol terkait dengan hukum, masih banyak yang pengen digali terkait dengan hukum, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa kembali lagi kan kita gali lagi nanti kasus yang hangat, gitu. Nanti kita lebih spesifik lagi kasus, misalkan Kakang lagi nangani kasus A gitu kan yang memang besar gitu ataupun kasus apapun. Nah, nanti kita bisa ngobrol kembali sharing diskusi. Nah, itu, dan Kang Faisal juga ya jangan bosan-bosan lah untuk berkunjung ke
studio kami yang sangat sederhana ini. Dan terima kasih ya. Yang penting mah tidak menghilangkan makna. Ngobrol dimanapun juga, di hotel bintang 5, di tempat mewah. Yang penting makan maknanya aja. Betul. Ini menarik. Lebih bagus mah nanti di galangan sawah ngobrolnya sama petani. Waduh, siap betul Kang. Kan Sambil cuma kita jangan bicara tentang bahasa yang terlalu susah untuk dipahami ya. Betul. Kita harus bisa mentranslate lah bahasanya ke bahasa yang mudah dipahami oleh petani. Betul. Nah itu paling penting menurut saya. Coba kita ngobrol tadi restoratif justice kepada tukang macul, maaf ya. Iya. Gak akan ngerti. Betul. Jangan tapi ngobrolnya gini ke petani mah, ini penyelesaian hukum aja bahasanya gitu kan. Lebih simpel itu ya. Jadi terima kasih Kang sudah hadir di Jabar Bicara. Ya mudah-mudahan kedepannya kita lebih sering lagi untuk ngobrol terkait dengan hukum, termasuk juga insya Allah mungkin nanti juga kita akan siap membantu kalau memang ada hal yang perlu diliput atau kita siap. Sangat karena kita juga bermitra kan sama Jabar. Betul, gitu kan, aman kan ya, tanpa biaya apapun. Karena kita media bukan media kayak yang lain. Iya. Itu ya Sobat Jabi. Jadi sekali lagi bagi masyarakat nih, kita harus paham terkait dengan hukum bahkan sejak dini. Hukum itu ternyata simpel. Bahasa bayinya itu, kalau bahasa bayinya Kang ya, itu adalah hak dan kewajiban. Cukup itu pahami, maka sudah lebih dari cukup gitu kan, untuk bahwa aku itu sudah memahami. Jangan terjebak gitu kan. Jangan terjebak dengan pasal ataupun kitab undang-undang yang tebal gitu kan, jangan terjebak karena hakim pun juga ketika menjatuhkan putusan mereka pun baca. Semua pengacara baca. Pengacara pun juga baca gitu kan. Menafsirkannya beda biasanya. Nah, itu maksudnya beda. Tafsiran pengacara, jaksa, sama hakim beda. Nah, itu.